Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman, kawan-kawan ya yang sudah setia nonton di channel YouTube kita ya, di Judin and Friend. Ya, berikut ini kita akan membahas bagaimana sih perhitungannya kalau usaha angkringan jajannya itu ambil dari orang atau ada bosnya. Ya, perhitungannya itu sebenarnya mudah banget ya. Jadi sistemnya itu ada dua, teman-teman ya. Kalau kita usaha angkringan jajannya ambil di orang, satu ya, kalau sisa itu kita cuma bayar yang laku saja, tapi kalau sisanya itu dikembalikan. Yang kedua itu ada sistem model apa namanya, kalau sisa itu sisa 10, 5 kita bayar, 5 dikembalikan saja ya. Ada yang modelnya satu, kalau sisa itu dikembalikan semua, nggak usah kita bayar. Ada yang modelnya setengah ya, setengah, 10 yang sisa, 5 yang dibayar, 5-nya yang nggak dibayar ya, kayak gitu. Kita habis ini mau mau ngasih contoh perhitungan untuk teman-teman yang ngambil jajan dari orang atau yang ada bosnya ya. Nanti habis ini kita contohkan perhitungannya gimana ya, biar kalian nggak bingung, biar kalian yang masih mau buka angkringan itu nggak bingung ya. Kembali lagi, terserah mau jajannya bikin sendiri juga nggak apa-apa, mau ambil di orang lain juga nggak apa-apa ya. Dua-duanya itu ada resikonya ya. Kalau kalau bikin sendiri itu, kalau kalau sisa itu repotnya harus dikelola lagi ya, kita kerjanya 2 kali. Tapi kalau kita ambil jajannya di orang itu kalau sisa itu yang ngelola, yang ngedrop jajan di kita ya, kitanya nggak risiko untuk untuk ngelola lagi ya. Tapi kalau keuntungnya ya jelas lebih banyak yang ngelola sendiri, tapi selisihnya juga nggak banyak ya, selisihnya itu cuma sedikit ya. Disimak videonya sampai selesai ya, disimak. Di sini kita kasih tahu bagaimana cara perhitungannya ya, biar kalian semua nggak bingung, biar kalian semua paham ya. Oke, simak video ini sampai selesai. Nah, ini teman-teman ya, saya kasih contoh perhitungan untuk buat kalian yang ambil jajan di orang atau yang ada bosnya ya. Ini saya contohkan buat kalian yang usaha angkringan jajannya sudah ada yang ngedrop ya, kayak gini. Contohnya kayak ini ya. Hari ini Kamis 9 Juli 2026 ya. Fokusnya di ini dulu aja kawan-kawan ya, teman-teman. Contohnya harga dari sana, harga dari bos lah ya, biar enak bahasanya. Harga dari bos itu nasi, kalau nasi dari sana itu 2000 ya, satunya 2000, gorengan 800, satenya 1500, bacemnya 1200, kepalanya 2500, nantinya 3000, pisangnya 800, telurnya 2500. Nah, ini terserah kita mau dijual 3000 juga bisa, mau dijual 2500 juga bisa ya. Contoh nasi, kita mau jualnya, kalau biasa saya jualnya nasi dari bos itu 2000, nanti kita jualnya ini biasanya 2500 ya, 2500. Kalau gorengan biasanya saya jualnya ini satunya 1000, dari sana 800. Kalau sate keong, sate usus
itu biasanya kita jualnya 2000, dari bosnya itu 1500 ya, ini 2000. Untuk bacem itu dari bosnya 1200, kita biasa jualnya itu 2000. Kalau yang kepala dari bosnya 2500, kita biasa jualnya di 3000 ya. Kalau ati dari bosnya 3000, kita biasa jualnya di 4000 ya. Terus kalau pisang dari bosnya 800, kita jualnya di 1000. Untuk telur ya, kita jualnya itu di 3000, dari bosnya 2500 ya. Ini harga dari bosnya, ini harga dari bosnya, kalau ini harga jualnya. Jadi apakah untungnya banyak? Ya, bisa dilihat ya. Nasi contoh 2000, kita jualnya 2500, berarti untungnya berapa? 500 rupiah. Gorengan ya, dari bosnya 800, kita jualnya 1000, untungnya 200 perak. Yang ketiga, sate dari bosnya 1500, kita jualnya 2000, untungnya 500. Dan juga yang seterusnya yang di bawah-bawah ya, bisa dilihat untungnya berapa ya, kayak ini. Terus saya contohkan ya, contoh seumpama hari ini ya, hari ini kita bawa jajan, kita di drop jajan itu contoh ya, Kamis 9 Juli 2026, nasi 50, gorengan 40 ya, satenya 30, bacemnya 20, kepalanya 44 ya, artinya 3, pisangnya 5, telurnya 10 ya. Ini yang kita bawa hari ini ya, yang kita bawa hari ini ya, nasi 50, gorengan ini. Terus seumpama kalau masih sisa ya, contohlah, anggaplah ya ini sisanya, ini buat ini contoh aja ya, ini contoh sisa ya, contoh sisa ya, contoh sisa. Contoh sisa ya, contohnya gini, nasi kita bawa 50 ya, sisa 13, gorengan bawa 40, sisa 8, sate 30, sisa 17, bacem 20, sisa 2, kepala 4, sisa 4, kepala 3, sisa 2, pisang 5, sisa 3, 10, sisa 6. Jadi gimana perhitungannya? Perhitungannya kayak gini ya, perhitungannya kayak gini. Jadi ini tinggal dikalikan aja teman-teman ya. Diikuti ya video ini sampai selesai biar kalian paham. Sampai di sini apakah ada yang kurang paham, silahkan bisa di komen di bawah komentar, sambil di subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe ya. Kita habis ini lanjutkan untuk perhitungannya biar kalian semua paham ya, biar kalian semua paham ya. Jadi gini perhitungannya ya, contohnya kayak ini, nasi ini 50, sisanya 13, berarti 50 dikurangi 13, 50 dikurangi 13 ya, 50 dikurangi 13, 37, tinggal 37 ini dikali harga nasi dari bosnya itu 2000 ya, ini dikali 2000, 37 dikali 2000 hasilnya 74 ya, 74. Nasi 40 dikurangi 8, 40 dikurangi 8 itu 32,
dikali harga kurangannya ini berapa, 800, berarti 32 dikali 800 ya, 600. Selanjutnya sate 30 dari sananya masih sisa 17, berarti 30 dikurangi 17 ya, 30 dikurangi 17 itu berarti masih 13 ya, 13 dikali harga sate dari bosnya itu 1500 ini ya, 1500, berarti 13 kali 1500 ya, berarti 19.500 ya, betul kan? Apakah ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham silakan bisa di komen-komen di bawah komentar ya kakak ya, bisa dilihat di bawah ini harga dari bosnya ini ya, ini harga jualnya. Terus lanjut di ini ya, bacem. Untuk bacem kita bawanya 20 masih sisa 2 ya, berarti 18 dikali ini bacem harga jual, harganya berapa dari bosnya 1200, 18 dikali 1200 itu berarti 21 ya, 600. Lanjut kalau kepala ini kan masih kepala bawahnya 4 masih 4, berarti kan nggak bayar ya. Terus hati bawah 3 masih 2 itu berarti harganya ini dari bosnya 3000, berarti kita bayarnya cuma 1 ya, 3000. Kalau pisang itu bawah 5 masih 3, berarti yang laku cuma 2, berarti 2 dikali 800 ini ya, dikali 800 ini dari bosnya, 2 kali 800 itu 1600. Selanjutnya telur kita bawanya 10 masih sisa 6, berarti yang laku 4 dikali 2500 itu berarti bayarnya 10.000. Nah terus di jumlah 74 ya, 74 ditambah 25.600 ditambah 19.500 ditambah 21.600 ditambah 3.000 ditambah 1.600 ditambah 10.000. Nah itu totalnya berarti 155 ya, 155.300 ini dari hasil ini ya, semua ya, 50 masih sisa 13 ya, yang laku bayarnya segini ya, ini yang laku-laku, kita bayarnya yang laku aja ini ya, kita bayarnya yang laku. Berhubung di sini di Pekalongan itu kalau apa sistemnya di drop itu bayarnya yang laku saja ya, kalau nggak laku itu cuma dikembalikan ya. Ini hasilnya 155.300 ya. Contoh taruhlah hasil kotor malam ini kita dapatnya 473.200 ya, contoh ini omset kotornya ya, kita dapatnya segini 473.200, berarti perhitungannya itu kayak gini ya, 400 sini ya, 473.200 dikurangi ini ya, dikurangi
155 300 ya. Masih sisa berapa? Nah, masih sisanya ini. Nah, masih sisanya ini. Ini sudah setoran ya. Ini kita udah bayar ya, udah bayar jajan yang sudah laku ya. Ini tarik sini ya, 153. Ini omset kotor yang kita dapat hasil dari penjualan hari ini ya. Omsetnya taruhlah 473.200. Ini omset kotor, terus dikurangi buat bayar jajan yang laku 155.300. jadi perhitungannya 473.200 dikurangi 155.300. Nah, ini hasil bersih hari ini ya. Ini hasil bersih hari ini setelah dikurangi dari jajan yang sudah kita bawa pada hari ini ya. Ini nasinya kita bawa hari ini 50, masih sisa 13. Gorengan kita bawa 40, masih sisa 8. 30 bawa sate, masih sisa 17. Bacem bawa 20, masih sisa 2. Kepala bawa 4, masih sisa 4. Hati bawa 3, masih sisa 2. Pisang bawa 5, masih sisa 3. Telur bawa 10, masih sisa 6. Ini ya perhitungannya kayak gitu kan ya. Jadi perhitungannya tinggal apa yang laku ini ya. Contoh nasi yang laku ini ya, tinggal dikalikan sama ini 2000 kayak gitu ya. Kalau ada yang masih kurang paham tentang perhitungan ini, bisa di komen-komen ya teman-teman, bisa di komen-komen. Ini hasil penghasilan kita hari ini ya, kayak gitu ya, kayak gitu ya teman-teman. Apa namanya, perhitungan buat apa namanya kalian yang usaha angkringan yang jajannya itu kita ngambil di orang ya, atau ada bosnya, jadi kita cuma jual aja, jual jajannya ya, jual nasinya saja, jual gorengan tanpa menanggung resiko kalau ada yang sisa ya. Kalau kebanyakan di sini di Pekalongan itu sistemnya, kalau nggak laku cuma dikembalikan ya, nggak kita bayar ya. Jadi kita bayarnya itu yang laku saja, kalau sisa itu cuma dikembalikan ya, kayak itu perhitungannya kayak itu. Tinggal apa, kita bawa contoh gorengan tadi apa nasi ya, contoh nasi bawa 50 terus masih sisa 13, itu berarti yang kita bayar cuma 37 ya, 37 nasi saja, dikali dari sananya nasi kan 2000, berarti 37 dikali 2000 itu 74.000 kayak gitu teman-teman perhitungannya, biar kalian nggak bingung. Jadi fokusnya di kita itu sebenarnya kalau jajan ngambil di orang itu fokusnya di minuman, di wedang ya. Semakin banyak kita jual minuman ya, semakin banyak untung yang kita dapatkan. Tapi kalau apa kita fokusnya cuma di jajan ya, seperti gorengan, nasi, sate, itu untungnya cuma sedikit ya. Itu kalau kita bawa jajannya banyak, tapi kalau bawa jajannya sedikit kan ya untungnya bisa dilihat kan tadi, nasi untungnya berapa, dari sana berapa, kita jualnya berapa gitu ya. Jadi kalau jual angkringan, kalau apa jajannya ambil di orang, fokusnya kita di minuman ya. Makanya kita harus pandai-pandai
gimana caranya biar minuman ini laku keras kayak gitu ya. Mungkin itu saja ya buat teman-teman, ini sekedar sharing tentang apa namanya untuk perhitungan tadi ya, hasil angkringan ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Kalaupun ada yang kurang paham bisa di komen-komen di kolom komentar. Jangan lupa di follow akun kita ini, kita selalu update, mengabarkan, menginformasikan mengenai tentang usaha angkringan ya. Semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.